warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, gimana kabar Soli dan Solihah? Masih semangat? Ayo, gimana sholatnya? Aman tidak? Ngajinya aman tidak? Murojaahnya aman tidak? Belajarnya aman enggak? Oh ya, satu lagi, harus berbakti sama orang tua. Anak pelita, sholat tidak boleh ditinggal, murojaah tidak boleh ditinggal, berbakti sama orang tua harus. Itu anak-anak pelita, dan yang jelas harus belajar. Sekarang Pak Zaini akan memenuhi janji menjelaskan alasan kenapa anak-anak harus belajar di rumah. Kenapa ya kok kita harus belajar di rumah? Yuk kita simak penjelasan dari Kak Rizka Amalia Sofa. Selamat menyimak Soli dan Solihah. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Kakak Rizka. Apa kabar kamu di rumah hari ini? Gimana UTS-nya? Semoga lancar ya. Mungkin dari kemarin adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih aku hari ini nggak boleh masuk sekolah dan nggak ketemu sama ibu bapak guru? Sebenarnya nih adik-adik, kalian diliburkan atau nggak boleh ke sekolah itu bukan dalam rangka liburan loh, tapi untuk belajar di rumah. Kenapa? Mungkin adik-adik bagi yang sering nonton TV, apalagi nonton berita, atau mungkin pernah juga dengerin orang tua adik-adik ngobrolin soal virus corona. Nah, virus corona itu merupakan salah satu jenis virus baru yang bisa menular ke manusia. Kita semua dihimbau untuk tetap beraktivitas di rumah aja, dalam artian nggak pergi kemana-mana termasuk ke sekolah, supaya untuk meminimalisir atau menghindari penyebaran virus tersebut. Wah Kak, emangnya virus corona udah masuk Indonesia? Mungkin yang bingung ya. Yuk kita nonton gambar yang menunjukkan penyebaran virus tersebut supaya kita bisa lebih hati-hati. Nah adik-adik, udah lihat gambar yang sebelumnya kakak tampilin kan? Sebagai gambaran nih, gimana sih cara gampang supaya kita nggak tertular corona? Sekarang adik-adik kan beraktivitas di rumah, yang biasanya di sekolah bisa main-main sama teman, sekarang cuma di rumah. Caranya adalah adik-adik jaga kesehatan dengan melakukan hidup sehat. Salah satunya adalah tiap mau ngapa-ngapain atau misalkan habis pegang sesuatu, langsung cuci tangan ya adik-adik. Cuci tangannya jangan asal cuci tangan aja, harus pakai sabun cuci tangan. Kemudian juga sesuai dengan cara-cara yang dianjurkan. Nanti di akhir video kakak akan memperlihatkan bagaimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah adik-adik mungkin bingung ya, sebenarnya yang nggak boleh belajar di sekolah tuh cuman anak-anak SD Pelita Hairul Umah aja atau daerah mana aja sih? Tenang adik-adik, kalian nggak sendirian. Banyak sekali daerah di Indonesia yang anak-anak sekolahnya belum bisa atau sementara cuman bisa belajar di rumah aja. Alasannya sama kok, untuk menghindari penyebaran virus corona terutama ke diri adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau lihat himbauan dari Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tonton ya adik-adik. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sudah cukup jelas kan dari pemaparan Pak Menteri tentang virus corona, gaya hidup sehat, dan juga cara supaya kita bisa terlindung dari virus tersebut. Adik-adik jangan patah semangat dan jangan takut ya. Virus ini memang bukan penyakit yang ringan
pilek, tapi bukan juga penyakit yang ganas yang selalu menghantui kita. Selama kita bisa jaga diri dan memastikan bahwa kita hidup bersih, insya Allah kita akan terhindar dari virus tersebut. Selamat belajar di rumah dan ingat, jangan rewel, apalagi minta jalan-jalan dulu ya sama ayah dan bunda. Cukup sekian dari Kariska. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kuku-kuku jari, kelima ibu jari, tak lupa kuku-kuku. Yeay! Sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Tamat telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiga sela-sela jari, keempat kuku-kuku jari, kelima ibu jari, tak lupa kuku-kuku. Hore. Jadi sebenarnya saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa cuci tangan itu sangat penting, bukan hanya karena saat ini virus SARS-CoV-2 sedang mewabah, tapi juga untuk seterusnya cuci tangan itu adalah suatu kebiasaan yang harus terus dijaga dan harus terus dilakukan untuk mencegah berbagai macam infeksi, baik itu infeksi saluran pernapasan maupun infeksi saluran pencernaan. Jadi jangan lupa untuk terus mengingatkan dan juga mengajarkan anak dan juga seluruh keluarga kita cara mencuci tangan yang baik dan benar. Hal lain yang juga penting untuk diajarkan kepada anak adalah bagaimana etiket untuk batuk ataupun bersin yang benar. Jadi disarankan dengan menggunakan siku yang terlipat, jadi pada lapisan baju ataupun dengan menggunakan tisu. Apabila sudah menggunakan tisu harus langsung segera dibuang ke tong sampah dan juga jangan lupa kembali untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Sudah selesai nonton videonya? Semoga video tadi dapat bermanfaat sebagai pengetahuan sekaligus dapat menjelaskan kenapa anak-anak harus belajar di rumah. Seperti yang anak-anaknya tadi ya, Kak Zaini dan Kak Rizka melakukan itu semua di rumah. Tentu anak-anak juga bisa melakukannya. Jangan takut, jaga kesehatan dan terus belajar. Oh iya, udah disiapin belum peralatan untuk PTS hari ini? Yuk disiapin, pukul 08.00 nanti guru akan masuk kelas loh. Semoga anak-anak semuanya dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal PTS nanti. Sekian ya dari Kak Zaini, sampai ketemu nanti di sekolah tanggal 30. Kak Zaini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.